Kamu kenapa tengah malam nggak nyalain lampu? Suami. Suamiku, ini kenapa? Apa ini beneran suamiku? Istri, kamu kok nggak makan? Aku lagi diet. Nah, pas banget, kasih aku aja. Istri, lihat aku beli makanan enak apa aja. Beli makanan enak apa? Gimana? Ini bukan suamiku. Suamiku nggak pernah makan daging sapi, apalagi jeroan hewan. Siapa dia sebenarnya? Suami, kamu kenapa? Nggak apa-apa, kamu tiba-tiba peluk aku dari belakang. Bikin kaget. Kamu tuh yang bikin aku kaget. Aku baru mau bilang, ayo kita istirahat lebih awal. Cepetan tidur. Oh iya suami, minggu depan ulang tahun papaku. Nanti temani aku pulang ya. Oke, kalau nanti aku bisa cuti, aku temani kamu pulang. Suami baik banget. Bulan depan ulang tahun papamu, aku juga temani kamu pulang. Boleh. Kalau kamu terus aduk kayak gini, rasanya jadi nggak enak. Kamu sebenarnya ada apa? Cerita sama aku. Aku udah datang lama, kamu nggak ngomong sepatah kata pun. Lily, apa kamu percaya satu orang bisa menggantikan orang lain? Ganti apa? Pengganti? Bukan pengganti. Maksudnya orangnya tetap orang itu, tapi kamu merasa dia bukan orang itu. Kamu ngerti maksudku? Nggak ngerti. Lily, kurasa Chen Ming bukan Chen Ming yang dulu lagi. Chen Mingmu sudah berubah. Tidak. Kemarin dulu tengah malam, aku melihatnya makan daging mentah, tapi dia sepertinya tidak melihatku. Sejak malam itu, setiap kali dia memasak, selalu memotong jeroan hewan. Bahkan, dia yang tidak pernah makan steak, mulai makan steak. Dan hanya makan setengah matang. Maksudmu? Dia tiba-tiba seperti berubah menjadi orang lain? Ya, tadi malam, dia melemparkan jam tangan favoritnya, dasi, semuanya, dan ada sapu tangan berdarah. Aku bilang padanya, minggu depan ayahku ulang tahun, minta dia temani aku pulang. Tapi ulang tahun ayahmu bukan di bulan pertama. Dia ternyata tidak menyadari ada yang salah. Dan bulan depan ayahnya ulang tahun, aku bilang akan menemaninya pulang. Dia ternyata juga tidak menyadari ada yang salah. Aku ingat, ayahnya sudah puluhan tahun lalu meninggal. Lily, kamu pikir dia masih suamiku? Jangan buru-buru dulu. Begini, kamu pulang dulu. Seperti biasa. Jangan sampai dia curiga. Aku akan menemuinya. Kita tetap berhubungan. Sisi. Aku mengikuti Chen Ming sampai di sebuah gudang. Aku curiga dia menyembunyikan sesuatu dari kita. Aku ikut masuk untuk melihat. Aku khawatir denganmu. Jangan masuk dulu. Tidak apa, jangan khawatir. Aku cuma lihat di pintu. Kalau ada yang salah, aku langsung mundur. Nomor yang Anda hubungi untuk sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Lily, kenapa dia belum angkat telepon? Sayang,
Mau pergi kemana larut malam? Aku janjian sama Lily. Aku berhenti dulu. Dia masih nunggu aku. Tunggu dulu. Kamu yakin? Kamu janji sama Lily? Apa maksudmu? Ternyata kamu mencurigaiku. Hubungan kita 3 tahun. Kamu tidak paham aku? Aku kalah sama orang lain. Kamu malah menyuruhnya, menyelidikiku. Sayang, maaf. Bukan itu maksudku. Aku khawatir padamu. Khawatir apa? Awalnya aku tidak mau beritahu, tapi sekarang aku harus beritahu. Gangguan makan berlebihan saat tidur berjalan. Sayang, penyakitmu parah? Kata dokter. Lumayan. Berobat dengan baik, mungkin tidak masalah. Sayang, maaf. Aku seharusnya tidak curiga padamu. Juga bukan salahmu, aku sedang tidak enak hati. Apa katamu? Ayahmu minggu depan, ulang tahun. Aku tidak menemukan apa-apa, apa yang salah. Tapi ayahku kayaknya sudah meninggal belasan tahun. Minggu depan memang ulang tahunnya. Sayang, itu telepon Lily. Sayang, kamu seharusnya tidak membiarkan Yang Li mendekatiku. Lily, dia kenapa? Yang Li di belakangmu, menggodaiku. Apa? Bagaimana bisa begitu? Awalnya aku pikir dia sahabatmu, nggak mau bikin kamu khawatir, tapi dia makin keterlaluan. Hari ini dia datang cari aku, bilang mau bikin kita cerai. Aku tolak, cepetan pulang. Tapi aku nggak nyangka, dia ajak kamu keluar. Sayang, jangan tertipu penampilannya. Sayang, kamu udah tahu kan seperti apa orangnya. Yang Li, jangan hubungi dia lagi, oke? Oke, Jangan buru-buru dulu. Gini aja, kamu pulang dulu seperti biasa. Jangan bikin dia curiga. Aku yang temui dia. Kita tetap kontak Shisha. Aku ikut Chen Ming sampai di gudang. Aku curiga dia sembunyiin sesuatu. Aku masuk lihat. aku khawatir. Jangan masuk dulu. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Aku cuma lihat dari luar. Kalau ada yang salah, aku langsung kabur. Istri, kamu udah tahu kan seperti apa orangnya. Yang Li, jangan hubungi dia lagi. Baiklah. Tunggu, ada yang nggak beres. Chen Ming, kamu nggak bisa lawan aku.
Sayang, kok kamu di sini? Kamu bukan Chen Ming. Siapa kamu sebenarnya? Sayang ngomong apa sih? Aku ini Chen Ming. Mau apa kamu? Lepas. Lily, Ini aku cepat ikut aku. Lily, kenapa tanganmu terluka? Kita bicara di luar. Xixia, Chen Ming itu mungkin memang bermasalah. Tapi dia bilang padaku dia punya gangguan makan berlebihan saat tidur berjalan. Jangan-jangan dia sedang tidur berjalan? Tapi tingkahnya yang aneh tadi, kan kita lihat sendiri. Aku tidak tahu. Mungkin dia memang sakit. Lagi pula dia belum melakukan hal yang jahat. Lily, tanganmu terluka. Aku antar kamu ke rumah sakit dulu. Ini bukan darahku. Aku belum tanya, kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini malam-malam begini? Tadi aku telepon kamu, kamu juga tidak angkat. WeChatku malah kamu hapus. Aku tidak sengaja. Aku baru mau keluar cari kamu, kebetulan ketemu Chen Ming pulang. Dia... Yang lihat, haruskah aku percaya padamu? Dia kenapa? Tidak apa-apa. Kamu mengikutinya. Menemukan apa? Aku mengikutinya sampai ke gudang, tapi ketahuan. Aku cari-cari alasan lalu pergi. Setelah dia pergi, aku kembali lagi ke gudang. Di dalam gudang itu, penuh jimat-jimat di dinding. Lalu entah kenapa, kepalaku pusing sekali, sampai menabrak sebuah baskom. Di baskom itu penuh bangkai hewan ternak. Darah di tanganku ini, darah hewan-hewan itu. Lalu apa hubungannya ini dengan Chen Ming? Aku sudah tanya teman yang paham, katanya itu ritual kuno. Dan dari lokasinya sudah lama ada. Xixia, kamu yakin Chen Ming sekarang benar suamimu? Yang lihat, apa kamu suka Chen Ming? Xixia, kenapa kamu tanya begitu? Kita kan sudah berteman lama. Selama ini, berapa kali aku ketemu Chen Ming, kamu kan tahu. Apa aku tipe yang mau rebut suami sahabat sendiri? Kamu yang bilang Chen Ming ada masalah. Aku malah ikutin dia tengah malam. Tak kira kamu sangka begitu. Aku sakit hati. Lily, bukan begitu maksudku. Tapi Chen Ming perlihatkan chat kalian berdua, isinya banyak foto vulgar yang kamu kirim. Dia juga bilang kamu minta dia cerai. Omong kosong, mana mungkin aku suka dia? Lagi pula, aku tidak pernah kirim foto begitu. Semua ini dia yang atur sendirian. Xixia, kalau tak percaya, cek HP-ku. Lily, bukan tak percaya. Cuma aku bingung kenapa Chen Ming begitu. Mungkin tujuannya memecah kita. Biar kamu sendirian, lalu lakukan rahasianya. Chen Ming, apa yang sebenarnya kau inginkan? Aku sudah memfoto dan mengirimkannya ke temanku. Aku yakin akan segera paham. Ini memang suamiku. Lalu siapa orang yang kulihat di gudang dengan tahi lalat di sudut mata? Kenapa dia memiliki wajah yang persis sama dengan suamiku? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Suami, Sayang, kenapa kau berdiri di samping ranjangku? kau menendang selimut tadi. Aku bangun untuk menyelimutimu. Terima kasih sayang. Cepat istirahat. Baik. Sayang, aku berangkat kerja. Hati-hati di jalan. Oke. Tidak. Hilang. Lily, dengar ya.
Aku menemukan di lemari Chen Ming, pakaian dalamnya semuanya hilang. Oh ya, waktu itu aku juga lihat dia membuang semua barang ini ke tempat sampah. Sisi. Dia mungkin benar-benar bukan Chen Ming. Kau harus menjauh darinya. Sayang, Dia pulang. sedang apa istrimu? Suami, kenapa kau pulang lagi? Lupa bawa ponsel. Ya suamiku, barusan aku merapikan lemari dan menemukan pakaian dalammu sudah hilang semua. Kemana? Sudah kubuang. Dibuang? Kenapa dibuang padahal masih bagus? Aku belakangan ini agak gemukan, jadi terasa semuanya sesak. Lalu kubuang. Mau beli yang baru. Ada apa, sayang? Kemarin malam apa kau pergi ke gudang? Ke gudang? Gudang apa? Aku tadi malam melihatmu pergi ke gudang. Aku mengikutimu sampai ketahuan kau malah mau mencekikku. Untungnya Lily datang tepat waktu dan menyelamatkanku. Aku tadi malam jelas-jelas tidur di sini. Mana mungkin aku pergi ke gudang? Aku tadi malam melihat seseorang yang wajahnya persis sepertimu. Hanya ada tahi lalat di sudut mata. Tahi lalat di sudut mata? Bukan Lanshi, sudah berapa kali kukatakan jangan lagi berhubungan dengan Yang Li ini. Kau tak lihat niat jahatnya. Lagi pula kau pergi ke gudang buat apa? Kau perempuan. Malam-malam ke gudang buat apa? Kalau ada bahaya bagaimana? Suamiku, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Sayang, janji padaku jangan lagi hubungi Yang Li ini ya. Kalau kau mengalami bahaya, bagaimana kalau tinggalkan aku sendirian? Aku tahu, jangan panik. Satu adalah suami yang sangat mencintaiku. Satu lagi adalah sahabatku sejak kecil. Siapa yang harus kupercaya? Perkataan siapa yang benar? Sisi. Kenapa tidak angkat teleponku? Sudah larut malam, kenapa kau di sini? Tahukah kau Chen Ming punya kakak? Bukankah Chen Ming anak tunggal? Dari mana ada kakak? Aku juga cari orang tanya ke sana sini baru tahu Chen Ming punya kakak kembar namanya Chen Jun. Tapi katanya Chen Jun ini sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Aku curiga semua ini berhubungan dengan kakaknya Chen Jun. Bukankah kau bilang dia sudah meninggal? Lalu apa hubungannya dengan dia? Masih ingat di gudang barang-barang itu? Teman saya bilang, itu ritual pengambil alihan jiwa. Dan kemungkinan besar ritualnya hampir berhasil. Karena sebelum ritual itu berhasil, pelakunya harus membuang semua pakaian korban. Atau membakarnya. Kalau benar begitu, orang yang sehari-hari bersamamu bisa jadi bukan Chen Ming, tapi kakaknya yang sudah meninggal, Chen Jun. Masa sih? Dia bilang ke kamu soal lihatmu di gudang? Enggak. Dia... Halo? Ibu? Oke, Ada apa? mertuaku datang. Sisi, karena mertuamu datang, coba cari kesempatan konfirmasi soal Chen Jun. Lebih baik minta dia periksa apakah Chen Ming yang sekarang benar-benar Chen Ming. Kalau bukan, cepat cari cara hentikan. Waktu kita mungkin mepet. Sisi, Aduh, ibu? Kenapa ibu bawa telur sebanyak ini? Aku dan Chen Ming butuh lama untuk menghabiskannya. telur ini dari ayam peliharaan sendiri, telur kampung. Sejak kecil Ming Ming suka ini. Ibu tidak bisa bantu banyak, tapi telur ini jangan sampai kehabisan. Ibu? Kau datang, tinggallah lebih lama. Sisi, ibu tahu kau anak yang berbakti, tapi ibu juga tidak bisa lama-lama. Banyak urusan di rumah. Oh ya, Bu. Aku tidak sengaja dengar Chen Ming bilang dia punya kakak laki-laki. Kenapa aku tidak pernah bertemu dengannya? Ming Ming memang punya kakak, mereka kembar. Yang kakak kalem, yang adik nakal. Sayangnya surga tidak berpihak. Dulu sekali kakaknya demi menyelamatkannya tenggelam dan meninggal. Maaf, Bu. Aku tidak bermaksud mengingatkan hal yang menyedihkan ini. Sisi, tak apa, bukan salahmu. Hal ini di hatiku selama ini sudah kulepaskan. Hanya Ming Ming, dia melihat langsung kakaknya tenggelam dan meninggal. Mungkin dia lebih menderita daripadaku. Apakah mereka mirip? Orang lain tidak bisa membedakan, tapi aku bisa langsung mengenali siapa kakak, siapa adik. Di sudut mata kakak ada tahi lalat lebih daripada adik. Kadang-kadang aku melihat Ming Ming lalu berkhayal. Seandainya kakaknya Jun Jun masih hidup, pasti tumbuh serupa. Maksudmu, kakak Chen Ming di sudut mata ada tahi lalat? Sisi, ada apa? Kamu kenapa terkejut sekali? Ibu, aku pernah melihat yang ada tahi lalat di sudut mata Chen Ming. Bagaimana mungkin? Ini mustahil. Ibu, kamu tidak tahu. Belakangan Chen Ming terasa sangat asing dan tidak seperti biasanya.
Sisi, cepat ceritakan pada ibu apa yang sebenarnya terjadi. Wah, istri. Hari ini siapa yang datang? Ibu datang. Pas sekali. Cepat makan. Hari ini ibu yang masak semuanya makanan favoritmu. Sudah lama tak makan masakan ibu. Ibu, cepat duduk. Kalau begitu aku tak sungkan ya. Makan banyak ya. Enak sih. Sisi, kamu juga cepat makan. Baik, Bu. Bu, Ibu juga makan. Bu, gimana? Kamu nemu apa? Sisi, masakan yang aku buat hari ini semua makanan kesukaan kakaknya, Junjun. Kalau dia benar-benar Ming Ming, mustahil dia diam saja dan malah menghabiskan semua masakannya. Terus gimana dong? Jangan buru-buru panik. Jangan gegabah dulu. Lihat dulu apa yang sebenarnya dia mau. Suami, kamu tengah malam begini, ngapain berdiri di samping tempat tidur? Bukannya kamu udah tahu dari dulu? Suami, aku nggak ngerti. Kamu ngomong apa sih? Soal aku bukan Chen Ming. Bukannya kamu udah tahu? Malah nyuruh ibuku ngetes aku. Chen Ming, kamu mau apa? Mati aja kamu. Suami, sudah larut malam begini, mau pergi kemana? Chen Ming, kamu mau apa? Sisi, kalian berdua kenapa? Sayang, sok ikut campur ya? Kamu bukan Chen Ming, kamu Chen Jun kan? Kamu nggak terlalu bodoh juga. Kamu bawa suamiku kemana? Tanya sendiri ke dia di bawah sana. Buka pintu. Buka pintu. Buka pintu. Sisi, dia benar-benar Junjun? Dia mau bunuh aku. Kok bisa begini? Dia cuma sakit. Tubuhnya tak bisa dikendalikan. Aku yakin niat aslinya bukan begitu. Kau yang memaksaku hari ini. Kubunuh kau. Buka pintu. Jangan buang-buang tenaga. Aku tak akan biarkan kau melukai ibuku. Kalau dia terus begini, bagaimana? Jangan mendekat. Awalnya aku tak mau lukai kau. Kau yang memaksaku. Matilah kau. Sisi, lari cepat. Cepat lari. Hari ini tak ada yang boleh pergi. Ah, Sisi. Jangan lukai istriku. Hari ini aku akan bunuh 2 orang yang paling kau cintai. Istri, tolong aku. Suami, itu kan kau. Istri, pergi ke gudang. Hancurkan semua barang di sana. Dia akan lenyap. Ingat, hancurkan semuanya. Dia sekarang menguasai tubuhku. Aku tak punya banyak waktu lagi. Kalau tidak, aku akan lenyap. Aku mengerti. Pergi ke gudang. Suami. Tidak. Ini semua salahku. Semua salahku. Dulu, saat mereka berdua jatuh ke air bersama, aku pilih selamatkan Ming Ming dulu. Saat aku berbalik ke Junjun, dia sudah... Ibu. Ini bukan salah ibu. Apalagi, sudah bertahun-tahun. Sudah lama berlalu. Aku sama sekali tak menyangka kakaknya ternyata selalu mengikutinya. Shishi, ini dia sedang balas dendam. Akulah yang celakai Ming Ming. Ibu
Jangan menyalahkan diri sendiri. Bukankah Chen Ming baru saja bilang, asal pergi ke gudang lalu hancurkan semua barang di sana, dia pasti akan kembali ke sisi kita. Sisi, jangan tunda lagi, siap-siap dulu. Cepat pergi ke gudang. Ibu akan jaga dia di sini. Ibu, bagaimana kalau ibu ikut saja? Kalau ibu tinggal sendirian di rumah, aku takut dia akan sakiti ibu. Bodoh amat, ibu nggak bakal kenapa-kenapa. Lagi pula, ibu kan ibunya. Dia nggak mungkin berani sakiti ibu sampai mati. Cepat pergi. Dengerin ibu. Cepetan pergi. Ini, pakaian dalam Chen Ming, pakaian dalamnya. Pantas saja pakaian dalamnya ada yang dibuang, ada yang diganti. Ternyata semuanya dibakar di sini. Ini Shio dan waktu kelahiran Chen Ming. Ini punya Chen Jun. Kau ngapain? Sisi, aku nggak bisa jaga dia. Begitu sadar, langsung ke sini. Dia kayaknya tahu kau mau hancurkan semuanya di sini. Kembalikan barang di tanganmu. Aku nggak peduli siapa kau. Aku nggak izin kau sakiti suamiku. Dia yang rela. Bohong. Dia yang suruh aku hancurkan semua yang di sini. Mana mungkin aku biarkan kau ambil alih tubuhnya. Pasti kau manfaatkan hatinya yang lembut dan tipu dia. Aku ulangi sekali lagi. Kembalikan barang di tanganmu itu. Anak, jangan sakiti Sisi. Aku mohon padamu. Pergi. Kamu tak ingin aku hidup. Kamu juga tak akan selamat. Bahkan jika Chen Ming kembali, biarkan dia tahu, dia bunuh orang tercintanya sendiri. Kau pikir dia di dunia? Dia masih berani hidup? Anak, ibu mohon padamu. Cepat lepaskan Sisi. Ibu mohon padamu, anak. Anak. Lepaskan Shishi. Yang Li, aku tak seharusnya lepaskanmu dulu. Jangan mendekat. Ambil! Kau mendekat lagi. Aku hancurkan ini. Kembalikan padaku. Jangan kira aku tak tahu, karena kamu tipu Chen Ming. Pakai darahnya. Di balik ini, ukir Shio dan waktu kelahiranmu. Gabung ritual pengambil alihan jiwa ini. Baru kamu bisa menguasai tubuhnya. Sekarang. Asalkan aku bakarnya, kamu bisa tinggalkan tubuh Chen Ming. Berani kau. Kamu sudah mati bertahun-tahun. Mengapa kamu masih ganggu suamiku terus? Aku ganggu suamimu? Dulu tanpa aku. Masih ada suami ini? Salahmu nenek tua. Kau buat kacau. Anak. Di hatimu hanya Chen Ming. Tak pernah pertimbangkan aku. Kau pernah rasakan? Rasa tenggelam di air? Kau pernah ditinggal keluarga? Semua salah, ibu. Kembalikan padaku. Lily, cepat bakar. Anak, pergilah. Ibu selama ini sudah bersalah padamu. Ibu akan ganti rugi di kehidupan berikutnya. Enyahlah. Istriku, aku Chen Ming. Tolong aku. Suamiku, kau pulang. Bagaimana aku harus menolongmu? Padamkan apinya. Aku hampir tak bisa bernapas. Baik. Lansi, jangan tertipu. Dia sedang membohongimu. Yang Li, seharusnya aku tidak melepaskanmu. Suamiku, Anak. Anak. Istriku, suamiku, akhirnya kau sadar. wajahmu kenapa? Apa abangku yang memukulmu? Maaf. Aku tidak berguna, tidak bisa melindungimu, membuatmu menderita. Sudah berlalu, jangan menyalahkan diri. Berapa lama aku tidur? Kau sejak pagi, pingsan di gudang, tertidur sampai sekarang. Anak. Sekarang merasa bagaimana? Masih ada yang tidak nyaman? Tidak apa-apa. Kali ini beruntung ada Shishi. Kalau tidak, aku tidak akan kembali. Kembali saja sudah baik. Dulu ibu yang bersalah pada abangmu. Tidak disangka setelah bertahun-tahun, dia malah mengganggumu. Aku juga tidak menyangka, dia ingin mengambil alih tubuhku. Dia sebelumnya bilang padaku, arwahnya selalu mengikutiku. Minta aku membantunya, tidak disangka jadi begini. Karena Chen Ming sudah sadar, aku pulang dulu. Aku antar kau. Sisi. Aku masih kurang yakin. Bagaimana kalau kamu cari kesempatan
untuk mengujinya lagi. Tidak perlu, barang-barang di gudang sudah dimusnahkan. Lagi pula Chen Ming sudah kembali. Aku hanya ingin hidup tenang bersamanya. Setelah mengalami kehilangan, aku sadar tak bisa hidup tanpanya. Xixi, aku juga takut Chen Jun itu sangat menyeramkan. Bagaimana kalau dia masih bersemayam di tubuh Chen Ming? Bagaimana? Kamu coba uji saja. Baik, aku mengerti. Aku akan cari kesempatan untuk mengujinya lagi. Oke, kalau begitu aku pulang dulu. Ingat, kalau ada yang aneh, hubungi aku kapan saja. Baik, hati-hati di jalan. Sayang, waktu kamu tidak ada bikin aku ketakutan setengah mati. Syukurlah kamu sudah kembali. Maaf buatmu khawatir. Tahi lalatmu ini kok belum hilang juga? Tahi lalat di wajah mana mungkin mudah hilang. Nanti aku temani kamu ke rumah sakit untuk menghilangkannya. Karena ada di wajah aku takut. Baik, seperti katamu. Sayang, Terima kasih suamiku. Kamu masih ingat hari pernikahan kita? setiap hari bersamamu. Setiap momen penting selalu kuingat. Sayang, kita sudah 3 tahun menikah. Kamu baru saja dapat promosi. Bagaimana kalau kita punya anak? Aku belum puas menikmati dunia berdua kita. Kamu hampir 30. Aku juga tak ingin terlambat punya anak. Punya anak terlalu terlambat juga tak baik untuk kesehatan. Baik. Aku ikuti rencana istri. Sayang, kamu merokok? Tidak. Mungkin bau dari lift. Aku ganti baju dulu. Kebiasaan mandi berbeda. Benar, dia agak obsesif. Setiap kali mandi, suka lepas baju di kamar mandi. Dan pakaian yang dilepas harus dilipat rapi. Tapi setelah kejadian itu, kebiasaannya berubah. Lily, aku juga tak tahu apakah aku terlalu curiga. Makanya aku ajakmu keluar, ingin berdiskusi. Untuk berjaga-jaga, lebih baik kita uji dia. Bagaimana caranya? Kebiasaan bisa berubah. Tapi selama beberapa tahun kamu menikah dengan Chen Ming, pasti ada banyak kenangan berharga. Atau hal-hal yang sangat berkesan. Cari kesempatan, uji dia dengan hal-hal itu. Ingat, begitu ketahuan ada masalah, segera pergi. Baik. Istriku. Sayang. Cantik tidak? Baju ini. Bukan pertama kali pergi ke rumah nenek pakai ini. Sudah lama berlalu, kamu masih ingat? Aku pernah bilang, setiap hari kita bersama, setiap momen penting. Aku ingat semuanya. Ada apa? Ingin ke rumah nenek? Aku memang rindu dia. Dan rindu ikan merahnya. Tahun lalu karena kerja, mutasi, jadi tidak jadi pergi. Besok akhir pekan, kita pergi lihat nenek, bagaimana? Oke. Kamu mau kemana? Aku temani. Kalau gitu aku ke bawah, beli hadiah untuk nenek. Makan malam nanti, bikin suami capek. Sayang. Jangan buru-buru. Setelah makan, kita turun bersama beli. Tidak usah, cuma sebentar. Langsung kembali. Cepat pergi. Aku harus bagaimana? Lily, ya? Cari Lily. Kenapa tidak angkat telepon? Lily, teleponmu kenapa? Lily. Sisi. Cepat pergi. Tinggalkan sini. Jangan pernah kembali. Sayang. Bukankah untuk nenek pergi beli hadiah? Kenapa lama belum kembali? Chen Ming, kamu mau apa? Aduh. Salah. Aku bukan Chen Ming. Baru saja saat keluar, kamu kan mengujiku. Lihat siapa yang kubawa. Ibu Chen Jun, jangan gegabah. Hahaha. Aku tunggu di gudang. Sisi, jangan mendekat. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Ibu Lily. Aduh, akhirnya semua sudah berkumpul. Sisi, bukankah aku suruhmu pergi? Kenapa kau kembali lagi? Sisi, kau seharusnya tidak datang. Ibu Lily.
kalian di sini, bagaimana mungkin aku pergi? Tidakkah kau takut aku laporkan ke polisi? Hahaha. Lapor polisi? Tangkap siapa? Tangkap aku? Atau tangkap Chen Ming? Lansi, kau seharusnya tidak sebodoh itu, kan? Bukankah semuanya sudah dimusnahkan? Kenapa kau masih di sini? Memusnahkan apa gunanya? Tubuh kita sekarang adalah simbios. Lalu suamiku? Kau memakai tubuhnya? Lalu dia bagaimana? Singkirkan wajahmu yang menyedihkan ini. Terhadapku, tidak berguna. Kumohon, kembalikan suamiku padaku, ya? Asal kau kembalikan dia, apapun akan kulakukan. Tidak mungkin. Aku sudah mendudukinya tubuh ini. Mana mungkin ku kembalikan padamu? Kamu sudah berhasil mengambil alih tubuh ini. Kenapa masih menyiksa kami begini? Apa sebenarnya maumu? Siapa suruh nenek tua ini langsung mengenaliku? Dan kamu yang Li. Terus menyuruh Lansi mengujiku. Kamu bahkan mengikutiku. Saat aku mau bunuh nenek tua ini, kau malah menghalangiku. Kalau begitu, akan kubunuh kalian semua. Anakku, semua ini adalah kesalahan ibumu. Lepaskan mereka. Nyawaku ini kuserahkan padamu. Siapa butuh nyawamu? Chen Jun, kau ngapain? Itu ibumu. Ibuku? Kamu pernah cinta padaku? Yang kau cintai Chen Ming, kan? Dia berhak apa? Bisa menikahi gadis secantik ini? Kenapa semua yang baik miliknya? Suamiku 100 kali lebih baik darimu. 10.000 kali. Kau bahkan tak sebanding sehelai rambutnya. Bagus buat apa? Lewat jam 12, dia tak akan kembali. Chen Jun, kau ikat kami di sini hari ini, tujuannya tak sesederhana itu kan? Chen Jun, aku tahu kau punya dendam. Kau benci semua orang yang baik pada Chen Ming, tapi kau juga tak sempurna. Di dunia ini, banyak cara untuk melawan roh jahat sepertimu. Katakan, apa syaratnya agar kau melepaskan orang-orang di sini? Aku bisa tak membunuh mereka dan mengembalikan Chen Ming padamu. Sisi, jangan dengarkan omong kosongnya. Banyak mulut, kau kubawa menemui ajal. Asal Chen Ming bisa kembali, apapun akan kulakukan. Baik. Kalau begitu, satu nyawa untuk satu nyawa. Aku mati demi Chen Ming. Kalau kau mau aku rela keluar dari tubuhnya, dia harus kehilangan orang yang paling dicintainya. Sisi, jangan dengarkan dia. Yang pantas mati itu aku. Jangan libatkan Sisi. Diam, nenek tua. Baik, aku setuju. Asal kau bebaskan ibu dan Lily, dan kembalikan Chen Ming, aku ganti dia mati. Kau gila. Kau percaya omongan begitu? Kalau kau mati, Chen Ming tak kembali, gimana? Bahkan kalau dia kembali, kalau dia tahu kau mati karena dia, bagaimana hidupnya nanti? Lily, aku tak bisa terima orang yang kucintai hilang di depan mataku. Chen Ming segalanya bagiku. Tapi kau masih punya orang tua. Kau masih punya kami. Chen Ming cuma bagian dari hidupmu. Kau tak bisa mengorbankan seluruh hidupmu. Lily, jangan larang aku. Aku cinta Chen Ming. Cinta ini lebih dari hidup mati. Kalau dia kembali, tolong sampaikan. Harap dia hidup baik-baik. Orang tuaku kuserahkan padanya. Ingat, lewat jam 12, Chen Ming takkan kembali. Aku mau ketemu Chen Ming terakhir kali. Apa? Aku harus pastikan Chen Ming sudah hilang atau belum. Kau mau aku mati? Harus dengan sukarela. Aku mau ketemu Chen Ming untuk terakhir kalinya. Baiklah, aku beri kau kesempatan bertemu terakhir kali. Chen Ming, kamu? Kenapa aku di sini? Kenapa kamu menangis? Chen Ming, benar kamu? Ibu Lili, kalian kenapa? Apa kakakku berbuat sesuatu? Sayang, aku cinta padamu. Sayang, apa kakakku menyuruh kalian melakukan sesuatu? Kalau dia menyuruh apa-apa, jangan kalian turuti. Aku cinta padamu. Aku tak bisa hidup tanpamu. Hahaha. Aku sudah tak sabar ingin melihat Chen Ming merasa tersiksa. Baik, seperti yang kau inginkan. Sisi, jangan bodoh. Tak layak. Anak-anak, bunuh aku saja ya Tuhan. Kenapa kau perlakukan aku begini? Ibu, jaga kesehatanmu. Jangan terlalu capek lagi. Sisi, anakku, jangan pergi. Tinggal kurang 2 jam. Sebaiknya kau pergi agak jauh sedikit. Lebih baik tewas kecelakaan. Seperti keinginanmu. Hahaha.
Sisi kembali. Sisi kembali. Sayang, selamat tinggal. Anak ini sudah 3 hari. Lepaskanlah. Ibu, sudah 3 hari. Kenapa belum ditemukan jenazah istriku? Mungkinkah dia tidak mati dan bersembunyi? Aku tahu kau tidak percaya, tapi mobil Sisi sudah diangkat dari air. Dia pasti sudah meninggal. Jangan begini, Chen Ming. Sisi juga tidak ingin kau menyiksa diri sendiri karenanya. Tapi kalau jenazahnya tidak ditemukan, maka asuransi jiwa kecelakaannya yang bernilai puluhan juta tidak bisa dicairkan, kan? Tenang saja. Wanita bodoh itu sangat mencintaimu, dan akting kita sangat meyakinkan. Dia tidak akan curiga. Karena mobilnya sudah diangkat. Polisi akan menyisir beberapa hari lagi. Pasti akan menemukan jenazahnya. Aku lega. Tapi kita jangan lengah. Petugas asuransi akan memeriksa situasi. Kita jangan sampai ketahuan. Tenang, Ibu. Karena kita sudah menipu Lansi, pasti bisa menipu asuransi. Uangnya kita dapat. Keluarga kita pergi jauh-jauh. Untung si Sayang mati. Kalau tidak, kita tidak tahu. Harus pura-pura sampai kapan. Ibu, terima kasih. Ibu paling hebat. Bisa memikirkan ide. Menggunakan kakak Chen Ming yang mati untuk mengambil alih tubuh. Ini caranya. Kalian bilang, apakah polisi akan curiga pada kita? Aku lihat polisi sekarang sangat hebat. Curiga siapa? Curiga kita? Kita tidak membunuhnya. Dia bunuh diri. Apa hubungannya dengan kita? Sungguh sial. Mati masih mengganggu. Suami, aku takut. Tidak apa. Mungkin listrik habis. Aku cek dulu. Suami, cepat kembali. Sisi. Jangan mendekat. Pergi. Sisi, Aku kedinginan. Kamu sudah mati. Kenapa masih kembali? Suamiku, aku di dalam air. Sakit sekali. Dingin sekali. Tolong aku. Aku harusnya minta polisi cepat mengangkatmu. Jangan ganggu aku lagi. Bisa tidak? Chen Ming, kamu bohong padaku. Chen Ming, kenapa kau bohong? Aku juga tak mau. Aku mati tak bisa memejamkan mata. Aku juga tak mau membohongimu. Tunggu sampai aku dapat uang asuransi kecelakaan. Aku akan bakal banyak persembahyang untukmu. Aku akan minta biksu doakan arwahmu. Jangan ganggu aku lagi. Sayang, barusan jangan-jangan benar Lansi? Jangan-jangan dia kembali untuk balas dendam pada kita? Manusia dan hantu berbeda jalan. Kalau kau masih ganggu kami, jangan salahkan aku tak kenal ampun. Siapa engkau? Kenapa kau ada di rumahku? Halo, Bapak Chen. Saya petugas perusahaan asuransi. Kunjungan ini terkait kecelakaan istri Anda untuk memahami situasinya. Tadi pintu ini tidak terkunci, jadi saya langsung masuk. Kapan dia masuk? Pembicaraan barusan. Mungkin dia tidak dengar. Silakan duduk. Tidak usah sungkan. Maaf ya, istri saya baru saja meninggal. Jadi pikiran saya agak kacau. Apa yang perlu Anda ketahui? Kami pasti kooperatif. Tuan Chen, 2 tahun lalu Anda beli asuransi untuk istri Anda, asuransi kecelakaan bernilai puluhan juta. Apakah Anda pernah membayangkan bahwa 2 tahun kemudian, hari ini, istri Anda akan mengalami kecelakaan? Waktu itu kami beli 2 polis asuransi kecelakaan. 1 untuknya, 1 untuk saya. Waktu itu katanya kalau salah satu dari kami ada yang meninggal karena kecelakaan, yang satunya bisa klaim uang pertanggungan besar. Maaf, Tuan Chen, Anda mungkin tidak bisa klaim uang pertanggungan besar ini. Kenapa? Bukankah istri saya kecelakaan? Saya tidak mati. Jadi Anda tidak bisa klaim. Kamu tidak mati? Saya sudah siapkan surat wasiat. Nanti mobil ditemukan, mereka pasti hubungi kamu. Lalu kita jalankan rencana kita. Terkejut. Jadi tadi semua itu kamu yang atur lewat HP. Sayang, kamu tidak mati. Kenapa tidak pulang lebih cepat? Kamu tahu tidak bagaimana saya hidup? Pulang untuk kau tipu saya? Foto ini pasti palsu. Ya, semuanya palsu. Sayang, teknologi AI sekarang sangat canggih. Membuat beberapa foto palsu bukan hal yang sulit. Perlu aku bawa anak kalian ke sini? Suamiku, aku tak mau tunggu lagi. Anak kita juga tak bisa menunggu lebih lama. Dia sebentar lagi masuk TK. Nanti teman-temannya tanya soal ayahnya. Bagaimana dia menjawabnya?
Sebentar lagi, asuransi jiwa kecelakaan untuk Lanshi masa 2 tahunnya sudah habis. Sekarang tinggal mengarahkannya bunuh diri. Dengan begitu kita bisa lepas dari kecurigaan dan dapat uangnya dengan lancar. Suamiku memang pintar. Bagaimana kau dapat rekaman ini? Berkat kebohongan yang kau karang, kau berpura-pura di hadapanku seperti dirasuki, aku tak tenang. Di dalam tasku, ku taruh perekam suara. Awalnya khawatir, takut kau celaka. Tapi tak disangka, aku malah tahu kebenarannya. Mengerti. Jadi kau sudah tahu dari dulu dan sengaja membiarkanku berakting di hadapanmu? Kalau kau tak berakting, bagaimana aku bisa memasukkanmu ke penjara? Chen Ming, kau telah membohongiku selama 3 tahun. 2 tahun lalu sudah beli asuransi kecelakaan. Saat itu, kau sudah mulai merencanakan ini kan? Rencana apa? Paling-paling aku cuma berselingkuh. Lagipula, cara yang kamu gunakan ini untuk mendapatkan rekaman sama sekali tidak sah. Bahkan jika dibawa ke pengadilan, tidak akan diakui. Selain ini, apalagi yang bisa membuktikan aku membunuh istri untuk asuransi? Kamu baru menyesal setelah terlambat, baru kapok setelah celaka. Bagaimana dengan ini? Aku memasang kamera di rumahku sendiri. Bukan pelanggaran hukum, kan? Semua yang kalian lakukan selama ini terekam. Maaf, Tuan Chen. Sekarang kami sudah punya bukti yang cukup untuk membuktikan kamu menipu asuransi. Kami akan menyerahkan semuanya ke polisi. Begini. Itu, Lanshi, Shishi, sayang. Dengar penjelasanku. Ini semua gara-gara sayang ini. Semua gara-gara dia. Dia yang mencelakakanku. Saat hari pernikahan kita, dia bilang melahirkan anak laki-laki untukku. Semuanya gara-gara dia. Semua masalahnya dia. Chen Ming, jelaskan. Siapa yang memaksamu? Kamu sendiri yang tidak bisa lepas dari sumber daya di belakangnya. Kamu juga yang mengusulkan rencana tipu asuransi ini. Semua ini kamu yang dalangi. Sekarang kamu lemparkan jawab ke kepalaku, ya? Kamu tidak punya malu lagi? Kalian berdua ini ngapain? Dan kamu, nenek tua ini. Seraka tak tahu puas. Kalau bukan karena aku melahirkan anak laki-laki untuknya, mungkin kamu bahkan tidak mau melihatku sekalipun. Hah? Dasar kurang ajar. Apa yang kau omongkan? Kau percaya atau tidak? Awas ku biar anakku menghajar kau. Ayo coba. Biar kita sama-sama hancur. Kutekeng kau. Dasar pengkhianat tak tahu balas budi. Sudah kusayangi selama ini ternyata kau tak tahu balas budi. Pukul dia. Hajar habis-habisan. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya kau. Terima kasih. Harap Anda melaporkan kejadian sebenarnya kepada polisi. Tentu. Untuk sampah seperti ini, yang ingin membunuh istri demi uang asuransi, kami pasti tidak akan melepaskannya. Wanita, harus lebih waspada. Terhadap orang yang mengincar nyawamu, jangan pernah ragu-ragu. Hukum akan menghukum setiap pelaku kejahatan.